Shalom saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan channel YouTube saya Dorbiana. Kiranya lewat penyampaian firman ini, saudara-saudara lebih berpengharapan, bertumbuh dan berhikmat. Mari kita subscribe, like, dan share agar mereka yang rindu akan tuntunan Tuhan lewat firman ini juga mendapat bagian. Mari kita undang Roh Kudus untuk satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, urapi dan perkenankanlah hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran dan kuasa firman-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita dikutip dari Yohanes 5 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus adalah Kristus. Apakah yang dimaksud dengan Kristus? Kristus berasal dari kata Yunani Christos, yang artinya diurapi atau yang dipilih. Ini adalah kata Yunani yang setara dengan kata Ibrani Mashiach atau Mesias. Yesus adalah nama manusia Tuhan yang diberikan kepada Maria oleh malaikat Jibril. Lukas 1 ayat 31. Kristus adalah gelarnya, menandakan Yesus diutus Allah untuk menjadi raja dan penebus. Daniel 9 ayat 25. Yesus Kristus berarti Yesus Sang Mesias atau Yesus yang diurapi. Di zaman Israel kuno, ketika seseorang diberi kekuasaan, maka ia akan diurapi dengan cara dituangi minyak di kepalanya. Hal ini untuk menandakan bahwa orang itu adalah orang yang dipilih, orang yang dikhususkan untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Misalnya 1 Samuel 10 ayat 1. Para raja-raja, imam-imam, dan nabi-nabi diurapi dengan cara demikian. Pengurapan adalah tindakan simbolis untuk menunjukkan pemilihan Allah secara langsung. Misalnya 1 Samuel 24 ayat 6. Meskipun secara harafiah, pengurapan dilakukan dengan dituangi minyak, hal ini juga dapat merujuk kepada penyucian seseorang oleh Allah sekalipun tidak menggunakan minyak. Ibrani 1 ayat 9. Israel kuno berpikir bahwa Mesias mereka akan datang dengan kekuatan militer untuk membebaskan mereka dari tawanan selama puluhan tahun oleh raja-raja duniawi dan bangsa-bangsa kafir. Tetapi perjanjian baru mengungkapkan sebuah pembebasan yang jauh lebih baik yang disediakan oleh Yesus Sang Mesias, yaitu pembebasan dari kuasa dan hukuman dosa. Lukas 4 ayat 18, Rom 6 ayat 23. Alkitab mengatakan, Yesus telah diurapi dengan minyak dalam 2 kesempatan terpisah oleh 2 wanita yang berbeda. Matius 26 ayat 6-7, Lukas 7 ayat 37 sampai dengan 38.
Tetapi pengurapan yang paling penting atau yang paling signifikan adalah pengurapan oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Gelar Kristus berarti Dia yang diurapi Tuhan. Dia yang menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama. Juru selamat yang terpilih yang datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Dan Raja di atas segala raja yang sedang datang kembali ke dunia untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Sakaria 14 ayat 9. Siapakah Kristus tersebut? Dia adalah yang dilahirkan oleh Bapa. Kata dilahirkan dari bahasa Yunani disebut gene theanoten, yang artinya dilahirkan dari atas, di mana kata atas merujuk kepada Allah yang ada di atas. Dengan kata lain, dilahirkan dari atas sama artinya dengan dilahirkan dari Allah yang di atas. Oleh karenanya, ayat-ayat ini seperti juga Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13 berbicara tentang kelahiran kedua yang dapat dialami oleh manusia, yaitu kelahiran yang dari Allah yang oleh Yesus dijelaskan sebagai sebuah prasyarat untuk seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Bapa, mati dan bangkit dari antara orang mati, inilah yang menjadi dasar iman kita. Secara eksplisit, yang telah percaya dengannya akan melaksanakan, menaati perintah-perintah Tuhan dengan sukacita tanpa merasa berat dan terbeban. Dan selanjutnya akan menjadi pribadi yang kuat menghadapi tantangan, menghadapi intervensi dari pihak yang tidak mengingini salib Kristus berkembang dan bertumbuh. Setiap orang pada dasarnya berperang mengalahkan hawa nafsunya, berperang antara melakukan kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri. Kitab 1 Yohanes ini disampaikan penulis kepada jemaat mula-mula di pertengahan abad kedua, di mana mereka sedang menghadapi tekanan dari kelompok antikristus, kelompok gnostisisme, atau kelompok yang lebih mengandalkan ilmu pengetahuan atau intelektual, di mana mereka menyimpulkan Yesus bukanlah Kristus, dan mereka tidak mengakui inkarnasi atau Yesus sebagai anak Allah. Alasan mereka bahwa Allah itu begitu baik dan kudus, sebaliknya dunia ini adalah jahat. Allah adalah pribadi yang bersifat imateri. Mustahil ia memperkenankan dirinya menjadi bersifat materi. Inilah salah satu yang ditantang oleh penulis Yohanes. Yohanes mengajak jemaat mula-mula supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang dilahirkan Allah. Pribadi Allah yang dihadirkan di tengah-tengah dunia dengan mengambil rupa manusia. Melalui pengenalan inilah mereka akan beriman, mencintai Allah, dan menuruti segala perintahnya. Kemudian menjadi pribadi yang berani melakukan segala bentuk perbuatan baik kepada siapapun. Sekalipun mereka selalu diperhadapkan dengan berbagai bentuk intervensi, kekerasan dari kelompok-kelompok antikristus, gnostik. Melalui pengenalan dan pengakuan tentang keberadaan Kristus ini, gereja mula-mula ini diharapkan akan membentuk proses keterujian mereka sebagai komunitas yang dibangun oleh Allah, dan akan giat untuk saling memberi kepedulian demi pengembangan persekutuan. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 31.
Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Rom 8 ayat 37. Oleh karena itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang pada dasarnya berperang mengalahkan hawa nafsunya, berperang antara melakukan kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri. Ada dua model peperangan dari segi Alkitabiah, yaitu peperangan dengan model Goliat dan peperangan dengan model Daud. Goliat memakai jubah perang yang begitu tertutup dan berat, memakai perisai dan pedang. Sementara Daud cukup hanya membalut hatinya dengan kepercayaan dan iman. Goliat kalah dan Daud menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Missio Dei atau misi Allah, dan gereja sebagai pelaksana misi melalui misiologi yang tepat, terukur dan terarah. Tentu berlandaskan Kristus dengan amanat agung. Juga dikarenakan gereja sebagai pemegang kunci kerajaan Allah. Matius 16 ayat 19. Tentu tidak akan pernah berhenti berbenah diri, membaharui diri, bertransformasi dengan perkembangan zaman yang melaju begitu pesat. Roh revolusi industri 4.0, digitalisasi, adalah sepihak menjadi gnostisisme modern di tangan orang-orang yang tidak tepat. Walau tidak dipungkiri sepihak menjadi anugerah bagi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang lahir dari Bapa. Revolusi industri 4.0 sepihak akan merongrong kualitas humanis dan alat pembedah nilai spiritualitas Kristus, kelahirannya, firman, agar memiliki kesejajaran dengan sains atau ilmu pengetahuan, agar firman menjadi rasionalistis atau sekuler atau pragmatis. Inilah gnostisisme modern yang menjadi tantangan berat bagi organisasi gereja dan organismenya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, apakah saat ini kita masih percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang dilahirkan oleh Bapa? Masihkah kita meyakininya bahwa jika kita percaya dan mengimaninya, bahwa kita akan menjadi pribadi pemenang, berani, dan tidak akan pernah tawar hati untuk melakukan kebaikan atau melakukan perintah Tuhan? Marilah memenangkan dunia ini dengan mengandalkan Yesus Kristus melalui belas kasih-Nya, melalui pengorbanannya, serta melalui nyawa yang telah dipersembahkannya demi kebaikan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, biarlah oleh anak-Mu yang telah Engkau lahirkan menumbuhkan cinta kasih kami yang sempurna untuk-Mu, agar olehnya kami komit melakukan perintah-perintah-Mu. Sadar bahwa kami selalu diperhadapkan kepada roh duniawi yang senantiasa bekerja untuk merongrong, menghancurkan roh persekutuan kami terhadap Engkau, juga terhadap sesama. Oleh Yesus Kristus, perkenankan, tuntunlah kami untuk tidak mengandalkan kemampuan dan pikiran kami, dan jadikanlah kami senantiasa melebihi pemenang. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.